Ya, pemirsa, Mahkamah Agung akhirnya ketok palu dan memutuskan iuran BPJS tidak dinaikkan pasca dikabulkannya judicial review terhadap Perpres nomor 75 tahun 2019. Babak baru menanti pemerintah dan BPJS karena diprediksi beban defisit lembaga tersebut akan terus membengkak. Apa langkah pemerintah pasca keputusan MA? Lalu bagaimana kemudian pemerintah dan BPJS bersinergi dengan keterbatasan tanpa menurunkan pelayanan pada publik? Telah bersama kami di ujung telepon juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman. Selamat sore Pak Fajrul. Selamat sore. Apa kabar? Ya, Pak Fajrul, ini terkait dengan sudah diketok palunya terkait dengan putusan iuran BPJS yang tidak dinaikkan. Lalu kemudian apa langkah pemerintah pasca putusan ini? Mengingat bahwa ini akan pasti menjadi sebuah babak baru untuk pemerintah. Singkat saja ya, Herisa. Pemerintah itu akan mempelajari putusan Mahkamah Agung yang sudah keluar ya, walaupun kami belum mendapatkan putusannya, dan akan melihat dampak dari keputusan tersebut yang sangat luas tentu bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Jadi kami akan mempelajari segera dan sebaik-baiknya putusan dari Mahkamah Agung. Pak Fajrul? Ya, Pak Fajrul, tadi kalau memang ini masih akan terus dipelajari seperti itu oleh pemerintah, tapi kita tahu juga terkait dengan putusan ini pasti akan berefek tidak hanya ke pemerintah, tetapi juga akan berefek kepada para pengguna BPJS. Nah, Anda melihat bahwa efek yang mungkin dirasakan oleh para pengguna BPJS ini nanti akan seperti apa dengan adanya putusan ini? Iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa yang pertama tentu yang akan dilakukan pemerintah yaitu mempelajari putusan tersebut. Jadi apa saja sebenarnya isi dari putusan dari Mahkamah Agung tersebut dan apa saja kemudian diktum yang disampaikan di sana. Kemudian yang kedua tentu kami ingin melihat juga mempelajari dan menghitung dengan sebaik-baiknya dampak dari keputusan tersebut yang tentu sangat luas, bukan saja bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, tapi juga tentu bagi BPJS sendiri yang selama ini mengalami kesulitan pendanaan atau mengharuskan negara atau pemerintah untuk memberikan subsidi. Jadi tentu kami akan mempelajari dan menghitung sebaik-baiknya dengan tetap menomorsatukan bahwa kesehatan masyarakat itulah yang menjadi kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk ikut menanggung. Berarti ini dalam kata lain Pak Fajrul bahwa pemerintah tetap akan melakukan atau menjalankan apa yang telah diputuskan MA seperti itu? Kami akan mempelajari apa yang menjadi isi dari keputusan Mahkamah Agung. Tentu kami tidak bisa memberikan komentar lebih panjang karena belum menerima hasil dari mempelajari dan juga belum menerima dari keputusan dari Mahkamah Agung tersebut. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan upaya untuk mempelajari dan ini kami juga menerima arsip dari pihak Mahkamah Agung. Jadi kami tidak bisa pada saat ini memberikan tanggapan secara khusus karena belum mendapatkan salinan dari putusan tersebut. Termasuk juga mempelajari terkait dengan kondisi keuangan BPJS per awal tahun ini juga seperti itu, Pak? Karena itu yang merupakan alasan kan pemerintah ingin menaikkan iuran dari BPJS oleh karena menghitung bahwa hampir 2 tahun terakhir ini pemerintah harus memberikan subsidi yang cukup besar kepada publik terkait dengan penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Nah, tentu semua dampak-dampaknya akan kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi apa yang menjadi kepentingan masyarakat terhadap kesehatan. Baik, Pak Fajrul, kita ingat dulu Ibu Menteri Keuangan sempat mengancam bahwa akan menarik suntikan dana belasan triliun ke BPJS jika iuran tak dinaikkan. Nah, ini bagaimana sekarang dengan kondisi seperti ini? Ya, apakah ini juga akan masuk dalam kajian yang akan Anda perhatikan juga nanti? Kami harus mempelajari dulu apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri sebelumnya, karena belum sempat membaca apa yang dinyatakan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi nanti kami akan perhitungkan sebaik-baiknya. Jadi pemerintah akan selalu berusaha
menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, tentu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Baik, baik, baik Pak Fajrul, kira-kira kita kapan akan menanti nih hasil kajian dari pemerintah terkait dengan putusan MA ini? Apakah minggu ini mungkin kita mendengarkan kabar itu? Segera salinan dari Mahkamah Agung ini kami terima dan tentu kami akan mempelajarinya dan kemudian memperhitungkan terkait dengan kemampuan dari pemerintah untuk memenuhi seperti itu. Oke, baik. Berarti langkah terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menanti hasil dari atau menunggu kajian yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti itu? Ya, baik. Ya, Oke. demikian yang bisa kami sampaikan. Baik. Baik, terima kasih Pak Fajrul telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Fajrul Rahman, juru bicara Kepresidenan.